atau bergabung di ini komunitas ini untuk mempelajari untuk sharing tentang irigasi. Jadi sebenarnya saya ada terlalu banyak pengalaman yang berhubungan dengan irigasi ya sebenarnya. Dulu waktu masih S1, setelah S2 itu saya beberapa kali terlibat di pekerjaan redesign irigasi gitu. Tapi setelah itu enggak lagi gitu. Nah, bidang saya yang saya geluti sebenarnya hidrolika dan sedimentasi. Jadi sudah tidak terlalu intens lagi berhubungan dengan irigasi, dan mata kuliah yang saya ajar juga agak jauh dari sana. Baru yang semester kemarin itu baru balik lagi ke masalah irigasi. Jadi di sini mohon maaf saya tidak terlalu banyak yang bisa saya share, yang bisa saya sharing pengalaman, tapi justru saya yang belajar di komunitas ini. Belajar menjadi murid Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Baik, berikutnya ini tadi yang duluan masuk itu Pak Arya ya. Pak Arya, terdengar Pak Arya? Ya, dari Belanda itu. Halo. Oh, dari Belanda. Oh, aduh. Silakan Pak Arya. Ya. Mungkin bisa di-share wajahnya Pak, biar kita kenal nanti ketemu. Oh iya, Bapak Ibu, Profesor Indra Setiawan ya menurut saya di saat ini geografi fisik, geografi, fokus penelitian mendekatkan diri pada Allah SWT. Allah Azza wa Jalla berfirman, juga mungkin Pak Arya. Iya. Oh, benar nyambung lagi. Ya. Tadi suaranya kurang jelas. Silang diulangi lagi coba. Oh iya. Diulang lagi ya. Ya. Terima kasih Pak Profesor Budi Indra Setiawan sudah mengundang saya ke studi klub ini. Saya pagi juga Bapak-bapak semua. Nama saya Arya. Saya mahasiswa S3 di Utrecht University di Belanda. Oh, Belanda. Jurusan saya Physical Geography. Dulu S1 saya di Teknik Kelautan ITB. S2 saya di Utrecht, masih di Physical Geography, terus lanjut lagi S3 di sana. Fokus penelitian saya morfodinamika dan sedimen transport untuk sungai bercabang di daerah pasang surut, di daerah delta. Fokus saya lebih ke numerical model. Saya juga di irigasi, pengalaman saya biasanya di Muara, daerah estuarium Muara. Ini baru belajar sama bapak-bapak ibu sekalian mengenai irigasi sama drainase. Karena saya kayaknya paling junior, saya mohon bimbingan bapak-bapak ibu. Baik. Terima kasih Mas Arya. Ternyata masih Mas kan. Tambahan dari saya untuk Pak Arya, Pak Husnul. Ya. Ini Bu Popi sama Pak Harmanto maksudnya kenal ya? Arya ini siapa? Pak Harmanto kenal nggak? Bu Popi nggak kenal ya? Ini adalah putra Bapak Sekjen kita dulu. Oh. Iya. Pak ini. Pak Syukur. Pak Irwanto. Pak Syukur Irwantoro ya? Iya. Baik. Baik, lanjut aja ya, karena ini semua ini. Berikutnya nanti yang baru masuk tuh Elhamida nih. Ayo, Mbak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, nama saya Elhamida, Pak. Afiliasi saya sekarang di Universitas Lampung di jurusan Teknik Pertanian. Kemudian dulu waktu S2 pembimbing saya salah satunya ada Pak Budi Indra.
Kemudian fokusnya waktu S2 itu tentang ini Pak, pengelolaan das. Nah, cuman ini sekarang saya tertarik ke irigasi. Nah, nanti rencananya juga ingin melakukan penelitian tentang irigasi pada penanaman padi di padi upland gitu Pak. Terus mohon bimbingannya Pak, soalnya benar-benar pengen belajar lagi dari awal gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Elhamida. Berikutnya yang belum tadi Pak Farudin Ali ini baru masuk ya. Farudin, silakan Mas Farudin. Baik, Oh, terima kasih Mantap, Pak. ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hormat saya kepada Prof. Budi Indra Setiawan, guru saya juga, pembimbing juga, Pak Husnul, dan dosen-dosen SIL yang sudah hadir. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Fakhruddin. Saya hari ini bertugas di Teknik Pertanian Usia, dan kemarin penelitiannya memang sampai sekarang juga masih fokus di bidang drainase lahan ataupun zero runoff, dan sering saya kaitkan dengan sistem informasi geografis menggunakan ArcGIS maupun Quantum GIS hari ini. Nah, ini juga mohon bimbingannya dari Bapak Ibu sekalian, termasuk sekarang lagi mencari beasiswa S3. Semoga bisa segera dapat dan nantinya bisa belajar banyak dari grup dari Bapak Ibu yang sudah terbentuk hari ini. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Mas Farudin. Ya. Berikutnya nih Pak Irmantoro nih. Saya. Kedengaran. Monggo Pak Irmantoro. Senior ini Pak Irmantoro, monggo Pak Irmantoro. Memperkenalkan diri. Nah, soalnya saya unmute you. Tadi suaranya. Bentar, Mak. Nah, ada sorry. Bentar, Pak, sebentar. Ini agak. Nah, udah. Monggo, Pak, monggo. Maaf tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Budi. Betul. Terus apa? Dodi ya, saya lihat Dodi, ada Dodi. Ada. Dan teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, kami perkenalkan diri ya. Saya S1 di UGM, S2 di UGM. S3 baru gabung dengan Prof. Budi, aku jadi bimbingannya Prof. Budi. Waktu itu ya riset aku tentang vertigasi pakai kendi ya. Ya, kira itu saya sampai sekarang masih ngajar di Instiper. Jadi saya dosen negeri ya di BK, dosen negeri dipekerjakan di PTS di Instiper. Nah, kalau saat ini saya lebih riset ya beberapa kali sih ada mahasiswaku juga yang pas di lapangan kan ketemunya dengan Prof. Budi sama Rudianto. Nah, Oke, gitu ya saya kira ya. Selamat. Baik, terima kasih Pak Mantoro. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya kira ini sudah semua. Ini baru 15 ya, 16 tadi ada yang keluar perkenalan singkat kita. Tetapi nanti kita masih terus berlanjut ya perkenalan ini karena kita ada grup. Kemudian kita juga ada database-nya. Ya, jadi nanti yang belum mengisi nanti akan kita beri link-nya. Termasuk juga nanti mengisi membuat folder ya, masing-masing membuat folder. Nanti kita beri kesempatan untuk mengupload seluruh ya publikasi dan seterusnya di folder tersebut. Berikutnya saya persilakan Pak Profesor Budi untuk memberikan sambutannya termasuk pembingkaian ya. Sebenarnya ini irigasi drainase klub ini mau kemana begitu. Selamat datang nih bergabung nih Mas Dwinata ini yang di Sinarmas ya. Nanti silakan bicaranya dulu bentar. Silakan Mas Dwinata, bisa dengar suara saya? Iya, bisa dengar Pak. Oke, kita ini lagi masuk sesinya perkenalan. Ya, kita semua sudah perkenalan, tinggal Anda ini karena baru bergabung. Silakan mungkin memperkenalkan diri secara singkat ya.
Ya, mohon maaf Pak sebelumnya ya terlambat karena beres-beres dulu tadi. Kalau Ya, fotonya diperlihatkan nggak perkenalkan. boleh fotonya, biar semua kenal tahu. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru bangun kayaknya. Mohon maaf sebelumnya terlambat karena beres-beres dulu Pak pagi ini. Perkenalkan Pak, nama saya Dwinata. Saya TP42 SIL 48. Nah, sekarang lagi dinas di Sinarmas Forestry di bagian R&D hidrologinya Pak. Terima kasih. Baik, masih Mas Dinata. Jadi kalau sebutin tadi TEP, berarti itu S1-nya dari Teknik Pertanian di IPB. Kemudian S2-nya tadi sebutnya SIL. SIL itu adalah Teknik Sipil dan Lingkungan yang ada di IPB. Jadi Mas Dinata itu S1-nya di IPB, S2-nya di IPB. Ya. Beda jurusan, tapi sebenarnya pembimbingnya sama ya. Iya Pak. Karena memang kita berkembang ya, dari tahun 2008 kita berkembang, kita membentuk departemen baru namanya Teknik Sipil dan Lingkungan. Baik, berikutnya silakan Prof. Budi ingin menyampaikan apa tentang klub ini, bagaimana, karena beliau sebagai inisiator. Mangga, Prof. Ya. Baik, terima kasih Pak Husnul. Tolong di share ya, bentar ya. Ya. Bisa share, Pak? Bentar. Ya, nanti saya akan share. Udah bisa, Pak. Udah saya setting. Bisa kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Dengar ya suaranya kamu tuh. Terima kasih Pak Husnul yang telah memfasilitasi dan juga menjadi host pada kegiatan kita ini. Saya kira akan datang lagi beberapa teman-teman yang ingin gabung, tapi mungkin karena kesibukannya masing-masing, mungkin juga ada yang datang belakangan, nanti perkenalannya bisa menyusul. Saya ingin menyampaikan dulu beberapa atau sekelumit ya, sekilas saja. Kira-kira tadi SCI data mau dibawa kemana? Memang kita harus punya semacam bingkai atau bahasa Inggrisnya framework ya. Saya baru kotak-kotak sebenarnya, sebelumnya juga saya sudah komunikasi lewat WhatsApp ya. Jadi kalau kita bicara scope ya, objektif dan juga target, saya kira kita harus punya ini ya supaya terarah dan sistematis. Jadi kita membatasi scope kita itu atau scope diskusi kita ini di bidang sains, tentunya sains yang berkaitan dengan irigasi dan drainase. Kemudian yang kedua, scope kita bicara mengenai teknologi. Saya kira banyak sekali teknologi ya. Kita akan bicarakan kemudian juga mengenai manajemen, termasuk di dalamnya adalah peraturan-peraturan, regulasi ya, yang berlaku, terutama di dalam negeri. Termasuk juga kita belajar manajemen irigasi drainase yang mungkin juga dari luar ya, yang kita bisa jadikan contoh atau pelajaran. Saya tidak akan detail membahas scope ini, tapi kurang lebih ini. Kemudian yang berikutnya yang paling penting adalah implikasi. Ya, apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan dan lain sebagainya itu tentu saja harus ada implikasi positifnya ya. Terutama bagi ini kan masalah apa keberlanjutan ya, aspek-aspek keberlanjutan bagaimana terhadap aspek sosial, ekonomi dan juga lingkungan. Nah, inilah kurang lebih skopnya. Mungkin nanti dalam diskusi kita bisa bicara satu skop saja, mungkin dari satu skop kita bicara lebih detail, temanya apa, ya. Bisa juga kita bicara secara keseluruhan, ya. Dalam kaitannya kita
dalam melakukan manajemen. Sekiranya kalau manajemen kita biasanya lebih komprehensif. Kemudian yang berikutnya, kita bicara objektif dan target. Ini saya masih kosongkan. Ya, saya masih kosongkan. Ini untuk memberikan keleluasaan kepada para anggota untuk mencantumkan, ya, mungkin tidak perlu sekarang, ya, kira-kira kalau saudara-saudara sekalian itu atau kita semuanya masuk ke grup ini, tujuan masing-masing apa, ya. Mungkin berbeda-beda tujuannya, ya. Kalau saya, tujuan saya sih, saya inginnya silaturahim aja, ya. Mempererat persaudaraan di antara kita yang mempunyai kompetensi atau keinginan untuk maju bersama dalam bidang irigasi dan drainase. Karena kalau saya, objektif saya untuk sekolah kan udah nggak ada lagi. Nulis paper juga udah nggak ada kewajiban lagi, ya. Jadi saya lebih banyak objek saya supaya kita itu bisa konsolidasi kekuatan, ya. Tapi mungkin masing-masing ada yang objektif yang lebih detail, lebih terarah, semuanya ingin bisa ini, bisa itu, kemudian juga ingin publikasi ilmiah dan lain sebagainya, termasuk menemukan teknologi baru. Mungkin silakan masing-masing mungkin mempunyai objektif masing-masing. Kita akan kumpulkan semuanya itu, ya. Kemudian kita nanti ramu di sini menjadi objektif kita semuanya. Termasuk juga target, saya kosongkan aja target ini, ya. Kira-kira target itu adalah output, ya, yang terukur. Masing-masing mungkin punya target masing-masing. Mungkin Pak Husnul pengennya publikasi ilmiah, ya, supaya bisa jadi cepat profesor, kan? Ya, sampaikan aja di situ. Mungkin juga ada targetnya ingin mendapatkan teknologi yang bisa dipatenkan, ya kan? Yang bisa diaplikasikan dan sebagainya. Saya kira silakan masing-masing juga menetapkan targetnya. Memang satu perkumpulan teman-teman, ya, kalau masing-masing kita itu tahu tujuan dan masing-masing anggota, termasuk target yang mereka ingin capaikan, maka kita akan lebih mudah saling membantunya, ya. Dan mungkin juga dari situ ada yang kesamaan tujuan, kesamaan target. Itulah kita nanti membuat semacam grup-grup yang memang untuk mencapai target bersama dalam kelompok-kelompok kecil, gitu, ya. Jadi silakan Bapak-Ibu sekalian, saya ingin juga mendapat gambaran dari teman-teman semuanya, kira-kira objektif yang dan target yang ingin saudara capai itu apa, ya. Jadi saya kosongkan di sini, ya. Tentu saja jangan targetnya hanya ikut-ikutan, ya. Kalau ikut-ikutan saya kira susah kita mengukurnya, ya, keberhasilan dari grup kita ini. Nah, jadi keberhasilan kita yang ditentukan nanti atau ditunjukkan oleh apakah objektif sudah tercapai atau target sudah tercapai. Jadi kalau umpamanya 1 tahun ini kita ingin publikasi ilmiah, katakanlah di salah satu atau beberapa jurnal yang kita inginkan, ya, maka itulah target kita. Nah, tapi saya mungkin memberikan target minimal pada kita semuanya, minimal 1 bulan 1 paper lah, ya, yang kita bisa publish di antara anggota ini. Bagus kalau lebih dari situ, kita udah melampaui target. Minimal 1 lah. Nah, satu ini saya jadikan target pribadi saya, insya Allah 1 bulan sekali saya akan publish. Tidak usah dibatasi harus Q1, Q2, Q3, ya. Yang penting apa yang kita kerjakan itu kita distribusikan, kita sebarkan, kita diseminasikan kepada masyarakat luas. Karena itulah ujung dari perjalanan kita sebagai peneliti. Kita harus menyampaikan hasilnya, baik buruknya, ya. Tidak harus selalu yang berhasilnya. Baik, berikutnya mungkin saya lebih fokus kira-kira konten atau komponen yang akan kita bahas itu apa. Saya mulai dari water balance. Ya, jadi kalau kita belajar hidrologi ataupun juga irigasi drainase pasti diawali oleh water balance. Sejauh mana kita bisa meramu, ya, dalam bentuk persamaan matematika seperti ini. Jadi saya kira semuanya mungkin sudah paham ini, tapi saya menyampaikan supaya apa? Supaya kita mulai dari leverage, ya, kesamaan persepsi, kesamaan tolakan, ya, artinya dari mana kita bertolak.
Jadi saya kira kalau kita bicara irigasi dari hasil, pasti yang kita tuju adalah bagaimana kita mempertahankan kondisi kelembaban tanah atau water table ya, yang sesuai untuk kebutuhan tanaman. Jadi kita bicara masalah delta H, ya, tren. Apakah semakin kering, semakin basah, semakin banyak airnya, semakin kurang airnya di batas perakaran atau root zone ya. Saya rasa, oh ya, tinggi air, kemudian kita bicara masalah kelembaban tanah, kemudian kita bisa water zona akar ya. Khususnya kita bicara hujan, ya hujan juga banyak ya, ada hujan harian, ada hujan maksimal, ada hujan efektif ya. Nah, itu juga banyak istilah-istilah yang menurut saya kita harus pahami bersama supaya satu persepsi. Kita bicara juga contoh saya limpasan permukaan, baca persamaan di situ bagaimana menghitungnya. Kemudian juga kita bicara evaporasi, bicara evapotranspirasi, banyak sekali model-model ya. Kita akan share kalau bisa jangan setiap kita menghitung kita membuat persamaan sendiri, kalau bisa kita punya satu function ya yang tinggal kita gunakan bersama ya. Jadi kita tidaklah capek lagi membuat persamaan evapotranspirasi, kita bisa share. Saya kira Pak Wisnu juga punya model-model evapotranspirasi ya. Kita bisa share, jadi kita tinggal gunakan aja function itu. Tentu saja di sini ada air tanah, dan lain sebagainya. Kemudian juga perkulasi. Kemudian ada plus minus, ini adalah rembesan, ya, bisa masuk, bisa keluar, masuk plus, yang minus keluar. Kita bicara, saya kemarin presentasi mengenai pasang surut, ini bisa juga merupakan air pasang, air surut ya, di lahan basah. Kemudian yang terakhir inilah yang memang irigasi drainase yang memang apa yang kita kerjakan ya. Jadi dari semua itu kita ujung-ujungnya adalah bagaimana irigasi drainase, nambah air atau mengurangi air supaya target kita dalam mempertahankan level air, kelembaban air, bisa juga hisapan matrik tanah, atau kita juga ada yang PF itu pada kisaran yang memang kita kehendaki. Jadi saya kira ujungnya irigasi drainase itu adalah pertanyaan kita, apakah target kita udah tercapai apa belum ya. Saya kira semuanya tahu bahwa bagaimana kondisi atau kelembaban tanah yang sesuai untuk tanaman ya. Kita semuanya udah tahu, tapi mungkin juga silakan dikupas lagi apa hubungannya di antara H, sita, kemudian psi dan PF ini. Itu juga mungkin bagian dari sains ya, bagian dari sains. Nah, jadi ini Bapak sekalian dari water balance dan it components ini mungkin kita bisa mulai mendiskusikan satu persatu dulu. Ya, walaupun kembali kita udah pernah belajar, tapi di sini mungkin kita alangkah baiknya mengawali leverage ya, mempersamakan persepsi, termasuk juga mengupas lagi model-model, mungkin juga ada beberapa model-model baru yang sebagian luput dari pemantauan. Mungkin ini tahap pertama ya, saya targetan mungkin dalam 1 tahun ini kita bisa membahas satu-satu. Tinggal siapa nanti yang akan mendetailkannya. Saya di sini akan mulai dengan bicara masalah trend analysis ya, bagaimana kita menggunakan metode untuk melihat apakah komponen-komponen dari water balance ini tetap selama periode waktu tertentu atau ada penurunan, ada peningkatan. Nah, ini saya akan berikan salah satu gambaran ya, atau metode yang memang lazim dikembangkan. Tapi saya sudah membuat algoritmnya, sudah membuat fungsinya, jadi teman-teman yang akan menggunakan model ini tinggal masukin data aja, klik selesai gitu loh. Jadi nggak usah lagi bikin program komputer. Nah, kemudian saya menggunakan Excel ya, dan juga Visual Basic. Mungkin ini juga bagi teman-teman yang sudah menguasai, saya kira mohon bersabar kalau nanti ada beberapa yang menjelaskan masalah ini. Tapi bagi teman-teman yang memang lupa lagi atau memang belum pernah menyentuh bentuk ya atau algoritma yang disampaikan, mungkin juga bisa
mempelajari lebih mendalam. Saya kira kurang lebih itu. Kemudian saya kira ini Pak Husnul ya, kurang lebihnya untuk pembingkaian ini. Baik. Baik, terima kasih Pak Budi. Apa Mungkin ada mau ditanyakan dulu, Pak? Boleh, boleh. Kalau ada, ya. Silakan ya. Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin tanyakan tentang scoop dari klub ini ya, saya sebut klub namanya klub SC ya, tadi klub. Mungkin ada yang ingin sampaikan khususnya tadi ada target atau ada tujuan yang objektif. Mungkin bisa disampaikan ya, termasuk mungkin tadi yang paling penting juga adalah kolaborasi misalkan kalau ingin disampaikan begitu. Maka Bapak Ibu kalau ada yang ingin sampaikan, tunjukkan tangan, ya kan ada itu ya di itu kalau mau ingin. Ada? Bapak Budi mohon dikeluar dulu Pak supaya saya bisa melihatnya lebih ini. Out dulu ya. Ya, keluar dulu. Sudah? Sudah. Baik, ada yang ingin sampaikan Bapak Ibu? Apa sudah jelas? Saya ini dulu. Ya, ininya kita yang baru bergabung ini jangan menyakat yang sulit-sulit dulu lah. Kita santai ya dulu Pak Husnul ya. Tapi ya, ada baik. targetnya ya. Mungkin ada yang lebih dalam lagi, nanti kita sambil jalan, nanti pada saatnya silakan nanti menyampaikan, memaparkan ya. Baik, ini yang baru bergabung ini Lisma ini, saudari Lisma, ya, dari Instiper juga ini sama dengan Pak Hermantoro ya. Ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri singkat ini, Lisma silakan. Oke. Mungkin juga fotonya kalau mau di. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fitri, Teknik Pertanian 42, skill 2011. Sekarang di Teknik Pertanian Instiper. Itu aja. Mohon bimbingannya dan nanti mungkin bisa kolaborasi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih Lisma. Ini saudari Lisma ini juga baru publikasi juga ini di jurnal yang bagus juga ini dengan Pak Satyanto ya. Dan Pak Hermantoro juga ya. Baik, ada yang ingin sampaikan tentang target sama objektif dari grup ini? Mungkin Bapak Ibu ada harapan atau yang ingin disampaikan? Enggak? Ini Pak Hermanto kok nggak ada ya? Nggak ada Pak Hermanto. Apa keluar ya? Ada Mas. Ada ya? Ada. Oh maaf, tadi ada. Ada di mute videonya, di mute videonya. Maaf Pak Hermanto. Saya suka ketemu Pak Hermanto sama Pak Hermanto ini. Ada yang sampaikan? Baik, ada yang sampaikan Bapak Ibu? Nggak ada? Sudah cukup jelas ya? Mungkin nanti juga diskusi juga bisa kita lakukan di grup ya. Kalau memang nanti mau disampaikan bisa kita diskusi di grup. Ya. Tapi intinya memang kita ini fokus di tadi ya. Ada sains, teknologi, manajemen, dan implikasinya. Kita sudah batasi. Supaya nggak melebar kemana-mana gitu. Kadang-kadang nanti yang di-share itu yang di luar scoop gitu ya. Jadi tambah rame. Gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa mengerti seperti itu ya. Scoop dengan apa adanya klub kita ini. Nggak ada ya? Nggak ada nih Prof. Budi, saya kira sudah cukup jelas. Nanti mungkin untuk objektif dan targetnya kita bisa menyusul ya. Nanti kita bisa isi masing-masing. Di grup mungkin nanti kita sharingnya. Baik, kalau tidak ada kita langsung masuk di sesi berikutnya ya Prof. Budi ya. Acara intinya, saya persilakan ini Pak Hermanto untuk memandu acara sebagai moderator.
Ya, kita punya waktu secara agenda itu sampai jam 11.30. Ya, kita masih banyak waktu ini. Nanti aja penutup juga. Ini penting juga kita tentukan apa agenda kita ke depannya itu apa saja yang akan kita lakukan. Baik, saya persilakan Pak Harmanto untuk memandu acara kita ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Husnul atas waktunya. Mohon izin Bapak sekalian, saya untuk memandu acara SCID yang pertama ini, karena pada pagi hari ini kita mempunyai agenda tunggal, yaitu pemaparan dari Pak Prof. Budi Indra dengan judul mungkin tren analisis. Jadi saya sampai detik ini baru mengerti ya, ternyata kita ini ada di dalam study club ya. Sebenarnya kalau orang bahasa gampangnya itu kelompok belajar KB ya. Cuman karena kita itu kan levelnya udah university kan, jadi ternyata begitu di Inggrisnya itu agak keren lah, study club gitu kan. Kalau KB itu kan kelompok belajar itu kelasnya itu TK, kelompok SD, SMP itu baru kelompok belajar lah. Tapi terus terang saya appreciate dengan ide Pak Budi ya. Jadi salah satunya tujuan saya di grup ini adalah networking Pak Prof. Budi, networking untuk kita sama-sama, karena kami di Kementerian Pertanian ya, ini artinya kita sudah langsung ke aplikasi. Bagaimana memecahkan permasalahan dari teori yang kita miliki itu untuk mencari solusi di lapangan. Itulah, sehingga kita perlu networking, karena permasalahan irigasi, permasalahan drainase, itu kalau dalam dunia nyata itu ternyata sangat-sangat pelik sekali. Dan itu sepelik rumus-rumus yang disampaikan oleh Prof. Budi yang pertama tadi. Saya begitu lihat rumusnya itu saya blenger saya dengan itu. Ya, sehingga itu adalah simplifikasi dari teori itu. Nah, bagaimana nanti anunya di lapangan. Kemudian saya mau mengucapkan say hello dulu ke Pak Hermantoro nih. Ini kawan waktu di udah lama di waktu Jogja nih. Masih di Stiper ya Pak, karena di Stiper tuh banyak koleganya di sana, ada Pak Andreas, ada Bu siapa ya? Orang-orang irigasi semuanya, hampir semuanya di Stiper itu. Baik, kita punya waktu sekarang jam 10.42 sampai 11.30 ya. Jangan sampai nanti melewati jam 12 siang ya Mas Husnul ya. Nanti karena kalau jam 12 siang nanti harus menyediakan makan siang. Tapi jangan khawatir, inilah hebatnya pertemuan Fitcon itu, makanya udah disiapkan di sebelahnya. Termasuk saya ini saya belum selesai. Nanti setelah Pak Prof nanti menyampaikan paparannya, saya akan lanjutkan nanti. Baik, mohon izin Bapak sekalian, saya ingin memoderatori paparan dari Prof. Budi Indra terkait tren analisis di dalam irigasi dan drainasi, dan waktunya secukupnya kami persilakan untuk Prof. Budi Indra. Kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Husnul share lagi itu ya. Bisa diikuti. Bisa kelihatan. Bisa Pak, bisa. Nah, baik, kembali terima kasih Pak Husnul, Pak Harmanto yang memoderatiri paparan saya ini, dan juga mungkin nanti diskusi. Ya, saya ingin menyampaikan sebenarnya sekilas saja ya, ini nggak perlu panjang-panjang kita menyampaikan, karena saya kira semuanya sudah mempunyai background yang cukup ya untuk memahami lebih cepat ya dibandingkan dengan masyarakat umum ya. Jadi kalau kita bicara trend analysis, ada dua pendekatan atau metode ya, atau model juga bolehlah.
Yang pertama adalah parametric, ada non-parametric models. Nah, saya akan sampaikan beberapa contoh saja. Sebelumnya, kenapa ini penting sekali, saya kutip beberapa paper yang berkaitan dengan trend analysis, terus yang berkaitan dengan tadi ya saya katakan komponen hidrologi ataupun juga water balance. Ini salah satunya ada satu long term trend ya, seasonally, jadi musim ya, di satu sungai menggunakan main Kendall. Nah, ada satu lagi model yang namanya Sand Innovative Trend Method. Ini salah satu contohnya aja. Jadi yang dia lihat itu adalah debit ya, debit sungai. Berikutnya kita lihat ada juga digunakan untuk melihat rainfall. Ya, rainfall ini di mana di India ya. Kita juga di sini lihat menggunakan main Kendall test. Saya juga cari lagi, ada juga main Kendall test digunakan untuk hujan ya, untuk melihat tren hujan dan juga tren temperatur. Itu sampai ada di 13 distrik di India. Kemudian ini ada satu laporan ya, bagaimana menggunakan main Kendall test. Kemudian juga tentu saja ada beberapa model lainnya ya. Bisa juga dilihat di sini. Saya sebenarnya udah download paper tadi, nanti saya akan masukkan ke cloud ya, folder kita di bawah dari apa yang saya sampaikan ini atau dalam folder yang sama ya, supaya juga bisa menjadi bahan bacaan. Kemudian ini di Malaysia pun juga ya, menggunakan di sungai, menggunakan non-parametric ya, yaitu sama ya, ini adalah Kendall, main and Kendall. Jadi kalau kita lihat main Kendall ini memang banyak digunakan ya, dan ini sebenarnya termasuk klasik ya, classical model. Jadi kalau kita bicara atau perubahan iklim ya, dan yang berkaitan dengan tren, kalau kita tidak mengetahui main Kendall, rasanya kita sangat ketinggalan atau mungkin juga ya tidak kompeten lah ya. Makanya saya di sini akan sampaikan bagaimana main Kendall itu kita gunakan. Kemudian satu lagi ya, saya lihat di sini juga ada mengenai penggunaan main Kendall untuk climate change. Ini di United States ya. Ini yang kembali sama untuk melihat annual temperatur tahunan dan juga hujan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, atau teman-teman sekalian, saya di sini ingin menyampaikan beberapa metode ya. Yang pertama adalah parametrik. Parametrik model itu sebenarnya ya kita mendapatkan parameter atau koefisien dari suatu persamaan. Dan yang paling banyak digunakan adalah linear model. Ya, Y sama dengan AX tambah B ya. Di mana kita bisa melihat slope-nya. Parameter pertama ada slope-nya, bisa positif, bisa negatif, turun atau naik. Kemudian ada intercept-nya, biasanya kekuatan dari model ini atau akurasi dari model ini diindikasikan oleh R kuadrat atau R square, RSI. Nah, ini model ini atau function ini udah ada di Excel, kita tinggal panggil slope, panggil intercept, panggil RSI dari satu array data, kita udah bisa mendapatkan nilai-nilai ini. Jadi ini tidak akan saya kupas karena sudah ada modelnya. Ya. Kemudian ada Spearman's rho, ya, disingkat dengan SR. Ini kurang lebih atau sama dengan Pearson coefficient. Ini adalah R. Ya. Jadi R ini kalau dikuadratkan kembali menjadi RSI. Saya kira ini juga ada di Excel, ya tidak perlu saya sampaikan. Cuman kalau di sini R itu bisa negatif, bisa positif, jadi bisa kelihatan korelasinya negatif atau positif. Kemudian yang terakhir ini, itu namanya Innovative Trend Analysis atau disingkat ETA. Di situ ada yang namanya koefisien Sen, itu nama orang.
penulisnya. Paper ini baru ya, dan ini agak sulit didapatkan original papernya karena memang masih berbayar. Itu ada Journal of Hydrology. Ini banyak dikutip baru-baru ini. Nah, cuman saya kira secara ilmiah atau secara algoritma ini sangat mudah sekali, jadi gampang dipelajari. Oleh karena itu mungkin saya tidak akan banyak mengupas ini karena dengan menggunakan Excel aja udah bisa menggunakan. Kemudian yang berikutnya adalah main candle. Ini yang sedikit agak rumit ya. Saya juga beberapa kali menggunakan ini, capek juga. Akhirnya terakhir ya, tentunya dalam persiapan ini saya udah membuat function, jadi tinggal masukin aja data ke sini, klik udah dapat semua parameter atau apa namanya skor ya atau tren dari main candle ini. Nanti akan saya share bersama, kemudian juga saya perlihatkan bagaimana contohnya dalam melihat tren ya, iklim dan juga ya iklim khususnya di Palembang. Saya ngambil stasiun Kenten. Pak Edward nggak datang ya Pak Edward ya? Kemarin saya sampaikan kepada beliau. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai Innovative Trend Analysis atau ITA. Ya, jadi ITA itu sebenarnya secara sederhana kalau kita punya data, katakanlah 50 data ya, 50 data itu dibagi dua, 1 sampai 25, kemudian 26 sampai 50. Itu ya. Jadi ada XI, ada XJ. Jadi XI itu datanya 1 sampai 25, XJ itu 26 sampai 50. Kemudian dua data ini diurut berdasarkan yang terkecil sampai terbesar, ya terbesar. Kemudian diplotkan sumbu X, sumbu Y, ya diplotkan. Kemudian ada yang namanya S-ITA. Ini yang S-ITA itulah disebut dengan Sen koefisien ya, yaitu 2 dikalikan rata-rata dari series yang pertama dikurangi series yang kedua dibagi jumlah data semuanya. Ini S-ITA. Biasanya S-ITA ini dibandingkan dengan satu indikator confidence limit ya, biasanya 0,05 ya, itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau lebih besar itu berarti ada tren, kalau lebih kecil berarti trennya negatif ya, seperti itulah. Nah, kemudian tentu saja ada yang namanya deviasi, karena standar deviasi. Biasanya rata-rata ada plus minus. Nah, jadi kalau data yang kita plotkan tadi itu ada di dalam kisaran itu, ya itu nggak ada trennya. Kalau di luar bisa kelihatan lebih besar atau lebih kecil, ya trennya negatif atau positif. Jadi seperti itu. Jadi dia lebih banyak menggunakan apa namanya kurva ya, kurva. Jadi seperti ini ya, jadi tidak sulit untuk menghitungnya, jadi dengan langsung bisa kita kerjakan. Nah, saya kira ini saya sampaikan itu yang persamaan linear ya, saya kira ini udah nggak ada masalah. Saya lewat aja. Ini kalau dilihat ada apa namanya nomor persamaannya 81. Sebenarnya saya udah membuat draft buku ya. Itu sampai bab ke-8 saya udah buatan, tapi sampai sekarang belum saya publish juga bukunya. Selesai, mungkin dalam waktu diskusi ini saya bisa menyelesaikan atau kita bisa. Misalkan kalau saudara bisa juga apa namanya kontribusi ya, silakan nanti saya bisa masukkan ke sini. Ini bukunya kurang lebih adalah metodologi penelitian. Jadi semua metode-metode yang digunakan di bidang water management ya, terutama irigasi dan drainase kita akan kumpulkan di sini. Termasuk nanti metode untuk menghitung kebutuhan air di setiap musim atau setiap mingguan atau sesuai FAO yang punya apa namanya prosedur ya, akan gunakan juga. Nah, ini adalah main candle. Memang main candle itu agak kompleks. Jadi, tapi tujuannya sebenarnya untuk mencari ZX. ZX adalah skor main candle. ZX. Ya, jadi itu ada persamaan seperti di sini. Kita harus mendapatkan S dan sigma. Jadi S itu ada di persamaan berikutnya. Jadi S itu kurang lebih
ya kurang lebih membandingkan data ya. Kalau ada 50 data tadi, 50 data kita bandingkan data yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dikurangi. Nanti kalau ada plus berarti ada 1, ada plus lagi 2, plus lagi 3, ada minus dapat 1, terus ya dijumlahkan. Udah jumlahkan dari atas ke bawah, dibalik juga dari belakang, di bawah ke belakang, dari bawah ke atas. Jadi 2 kali penjumlahan. Nah, setiap ada plus ditambahin, dan minus ditambahin. Tapi akhirnya ketemulah semuanya jumlahnya itu S itu plus atau minus, ya. Itu ada berapa banyak ya. Ketika ketahuan ya plusnya sekian, minusnya sekian. Nah, kalau dapat S berarti kita udah tinggal mendapatkan sigma-nya. Sigma itu varian. Nah, varian ini adalah dihitung dengan rumus yang seperti ini bawah ini. Nah, sebenarnya varian itu gampang ya. Kursor saya kelihatan ya, kursor saya? Pak Husnul? Kelihatan, Pak. Kursor saya Kelihatan, ya? Pak. Kelihatan. Saya nunjukin ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya data iklim itu memang jarang yang sama ya antara seri pertama atau data pertama kedua itu dan ya oleh karena itu kalau datanya sama tidak ada yang sama maka sebenarnya cuma ini aja nih ya. Ini aja nih. Tinggal 1/18 N ya kalikan N kurang 1. Ini kan gampang karena N kan jumlah data. Kalau 50 ya 50 selesai dapat sigma. Tinggal nanti diakarkan dapat sigmanya kan. Dapatlah ZX. Tetapi ya sering juga data itu punya nilai yang sama. Nah, kalau punya nilai sama maka itu harus dikeluarkan. Jadi ambil salah satu itu. Nah, ini yang berikut ini adalah mendeteksi sejauh mana data yang sama ini. Ya, kalau ada 2 sama, berarti ini 1 sampai 2 ya. Nah, ini nggak tahu nih, harus dicek nih. Kalau ada datanya banyak ratusan, memang sulit mengecek secara manual kan. Jadi harus ada algoritma. Jadi yang jadi permasalahan atau sampai sekarang saya lihat orang belum bisa menemukan algoritma untuk mencari data yang sama ini. Nah, saya alhamdulillah sudah selesai. Jadi otomatis dengan menggunakan function atau fungsi yang kita kembangkan, kita sudah bisa mendapatkan ini. Nah, jadi intinya adalah kita mendapatkan ZX ini, ya. Jadi kalau S dapat, dikurangi 1, dibagi ini, dapatlah ini. Ya. Jadi S itu bisa positif, ya. Artinya yang jumlah positif lebih besar daripada minus, ya, atau kalau negatif. Jadi kurang lebih kalau Z itu negatif, ya trennya turun. Ya, kalau Z itu positif, trennya naik. Tinggal nanti kita bandingkan dengan critical. Ya, dengan nilai kritis, nah itulah nilai kritis itu biasanya menggunakan normal distribusi. Jadi kita pakai Z alpha. Nah, jadi pakai fungsi norm S inverse itu, ya kita dengan alfanya katakanlah 0,95 ya. Tinggal kita bandingkan ZX ini dengan Z alpha ini. Kalau Z alpha itu absolutnya itu lebih besar daripada Z alpha, berarti itu ada tren. Ya. Nah, trennya positif negatif tinggal dilihat dari nilai tanda ZX ini. Jadi itu aja sebenarnya membandingkan antara ZX dengan Z alpha. Nah, ini sebagai contoh ya, saya menggunakan data dari stasiun Kenten selama 44 tahun dari tahun 1976 ya. Tahan dulu. Ya, sampai tahun kemarin 2019. Sebenarnya kalau Palembang, karena Palembang itu menjadi juga lokasi pengamatan saya, karena saya di situ masih dengan Pak Dwinata sekarang ya, itu ngurusin water management, harus memantau. Nah, kita lihat di sini sebagai salah satu contoh, dan ini juga hasilnya ya, ini adalah TN. TN itu adalah suhu minimal harian setiap tahun. Jadi kalau kita ngambil data dari BMKG, kita dapatkan TN, suhu minimal, TX,
suhu maksimal, TA, suhu average, kemudian RH, rata-rata, kemudian solar hujan harian, ya, kemudian kita dapat solar sunshine, ya, sunshine, kemudian kita juga dapat data kecepatan udara. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan Penman, ya, kita bisa menghitung evapotranspirasinya. Tapi banyak sekali data sunshine, terutama juga kecepatan angin yang bolong-bolong, sehingga ya kita menggunakan model yang lainnya. Tapi itu belakang saya ceritakan. Nah, yang paling penting buat kita sekarang ini, teman-teman, ya, kita menggunakan notasi yang sama untuk suhu. Suhu minimal itu TN. Ya, jangan tempat yang lain karena BMKG menggunakan itu. Jadi suhu maksimal TX, nanti saya jelaskan nanti masing-masing. Ya, di sini saya ingin perlihatkan adalah bagaimana tren dari suhu, ya, minimal. Kita lihat, ya, trennya memang ada kenaikan selama 44 tahun ini. Kemudian di sini ada persamaannya, ada R kuadratnya, ya, ada slope-nya, kita lihat positif. Kemudian di sini adalah yang ITA tadi itu, ya. Jadi ITA itu nanti mendapatkan gini, ya. Ini X1-nya, artinya data dari setengah, ya, yang pertama, ini setengah yang kedua dipotkan. Nah, kita lihat di sini kalau datanya sama kan mestinya diagonalnya satu-satu, ya. Nah, ini adalah deviasinya, ya, merah. Data ini ada di atas sini. Kita lihat. Berarti apa? Berarti tahun data, ya, setengah tahun berikutnya itu di atas dari setengah tahun sebelumnya. Jadi kita lihat di sini ini ada satu tren, memang suhu minimal itu naik, ya, ada di atas ini. Ini sangat signifikan sekali karena nggak ada satupun juga yang ada di dalam kisaran, ya. Ini untuk suhu minimal. Untuk suhu maksimal, ya, TX, bagaimana kita lihat di sini trennya, ya, ini lebih besar R kuadratnya 0,6, ya. Jadi ini lebih kuat, ya, indikasinya. Kemudian ini kita lihat TX-nya, ya. Ini pun juga suhu maksimal ada di atas, ya, kisaran, di atas kisaran. Jadi lebih panas di Palembang. Bagaimana dengan suhu rata-rata, ya, TA juga sama, ya, ini juga ada di atas. Ya. Bagaimana dengan RH? Nah, RH seperti ini, RH memang ada turun. Jadi kalau turun jadi semakin kering, ya, semakin nggak lembab, ya. Kita lihat di sini sebagian ada di dalam kisaran, tapi sebagian juga ada di luar. Jadi kalau kita lihat ini di bawah berarti semakin kering, ya. Bagaimana dengan hujan? Kita lihat hujan, ya, ada sedikit kenaikan, ya, tetapi di sini ya sebagian masih di dalam kisaran, sebagian memang ada di luar, ya. Ini juga ada menunjukkan hujan semakin besar, gitu, ya, hujan harian. Ini hujan tahunan, ini hujan tahunan, ya, anual. Jadi kita lihat di sini 0 sampai 4.000 mm. Kemudian solar sunshine atau lama penyinaran, ya, kita lihat seperti ini. Ini pun juga di sini berarti kan makin banyak matahari, ya, di atas kisaran. Bagaimana dengan kecepatan udara, ya? Jadi kita lihat juga kok makin udaranya makin tinggi, ya, di atas kisaran. Berarti mungkin banyak pohon-pohon, ya, yang hilang kali itu. Tapi ini di Kenten, ya, di Kenten, bukan di lokasi ataupun di persawahan, ya, bukan. Kemudian dengan ET, nah ET itu karena tadi, ya, permasalahan dengan data, maka yang bisa memungkinkan semua bisa dihitung adalah menggunakan evapotranspirasi Hargrave, ya. Hargrave, kita lihat memang di sini masih di dalam kisaran, tapi sampai sini ini udah di luar kisaran, ini makin tinggi evapotranspirasi. Ya, jadi penguapan semakin tinggi. Ya, wajar lah kalau RH pun juga semakin turun, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir ini saya sampaikan mengenai hujan harian maksimal. Kita tahu kan di hidrologi atau di irigasi, ketika kita merencanakan irigasi selalu patokannya hujan efektif, ya, yang dihitung dari
kejadian 80% biasanya kan hujan maksimal. Nah, ini udah hujan maksimalnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat trennya hampir tidak banyak berubah ya. Kita lihat dari kita pun juga ya itu masih banyak yang ada di dalam kisaran. Ya. Tapi ingat ketika melampaui 150 ya itu ada kejadian di mana periode berikutnya itu kok lebih banyak hujan. Nah ini Bapak sekalian gambaran ya linier dan kita. Berikutnya saya sampaikan kesimpulannya nanti saya terakhir akan saya sampaikan main kendalnya karena ini udah dibuat dalam bentuk persamaan. Jadi kalau kita punya data ini sebenarnya di bawah garis atau baris 11 itu terus sampai ke bawah itu sampai di dalam Excel-nya, nanti saya juga share Excel-nya itu sampai baris berapa ya, 44 baris kemudian itu untuk data TN, ya, ada TX, ada TA, ada RH, R, ya, S, dan seterusnya sampai RX. Nah ini pun juga kita mensepakati ketika kita menulis RX itu berarti hujan harian maksimum, ya kita gunakan RX. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita lihat minimalnya, ya semuanya kita lihat, kita maksimalnya, kita lihat rata-ratanya, semuanya menggunakan fungsi yang ada di Excel, deviasinya, slope-nya pun juga ada di sini. Kita lihat di sini slope-nya positif, tapi ini hanya negatif kan, ya. Terus ya ini kita lihat intercept-nya awalnya pada tahun awal tahun, R kuadrat yang kita lihat di sini ya. Nah, yang perlu kita kasih catatan adalah R kuadrat yang tinggi ya, 0,6 ini 0,6 ya. Ini memperlihatkan trennya positif ya, slope-nya positif, kita lihat R-nya besar, berarti kita bisa deteksi ya. Perubahannya, nah ini climate change itu adalah menggunakan slope tadi atau persamaan linear, ya, kemudian kita kurangi tahun terakhir dengan tahun awal. Perubahannya inilah. Jadi selama 44 tahun itu terjadi kenaikan suhu minimal ya di Kenten itu 1,8 derajat Celcius. Ya, kita lihat di sini. TA ya. RH ya, perubahannya. Kemudian berikutnya adalah MK. MK itu tadi kan main candle score dan main candle trend. Nah, jadi kalau lihat di sini, aduh maaf ini harus dicas dulu apa namanya. Ya, kalau kita uji dengan main candle score, kita dapatkan nilainya 4,10 tadi ZX tadi ya, ZX tadi. Kemudian ini untuk kiri ya. Nah, sementara ini minus berarti negatif. Nah, kemudian tadi kan ini kita bandingkan dengan Z alpha. Z alpha itu yang confidence limitnya kita gunakan 0,05 atau juga bisa disebut 95%. Ya. Nah, ini lebih besar daripada kritikalnya. Besar. Nah, karena ini positif, maka kita M katanya positif. Betul, dia terjadi peningkatan. Ini positif. Ini memang negatif, tapi ini lebih kecil dibandingkan dengan Z alpha, ya 95%. Itu nilainya kurang lebih 1,65, nanti saya sampaikan. 1,65, jadi ini lebih kecil ya dibandingkan 1,6. Jadi ini ada tren, ini lebih kecil. Ini lebih besar, ya positif. Ya, ini positif juga ya ini. Jadi kita bisa simpulkan di sini memang perubahan iklim itu terjadi gitu loh di Kenten itu ya, positif. Baik secara slope-nya, baik secara main candle-nya, termasuk juga ITA-nya. Jadi ini udah confirm gitu. Ya, 3 model ya udah menyatakan terjadi perubahan iklim.
Nah, kemudian sebelum kita akhiri presentasi saya ini, saya akan sampaikan apa namanya, bisa harus keluar dulu, kemudian saya harus share lagi ini ya, bisa dilihat, Pak Husnul? Bisa. Bisa ya. Oke. Bisa. Nah, ini datanya tadi ya. Data tadi kita bisa lihat ini sama seperti tadi ya, dari tahun ini baris ke-12, 76 sampai ya sampai 2019 ya. Nah, kemudian tadi kan tinggal fungsi minimal aja kan ya. Minimal, ini maksimal, ini average, ini deviasi STD, ini slope kan. Ya, kemudian intercept, R kuadrat, ya, kemudian sing tadi itu ya, tinggal hitung aja perbedaannya. Nah, ini main kendala store itu Anda tinggal membuat persamaan gini aja. Ya. Jadi dengan input data ini ya, series. Cara ini yang pertama. Ya, kemudian dengan alfanya 0,95. Ya, kemudian ini ada satu, ini adalah berarti skor yang kita keluarkan, skornya. Maka dia akan langsung mendapatkan ZX-nya tadi ya. ZX-nya, jadi tinggal aja dapat ZX-nya. Tetapi kalau Anda nanti kasih nomor 2 di belakangnya nih, ya, itu Anda akan mendapatkan trennya, positif atau negatifnya. Jadi ya tinggal begitu aja. Ya, kemudian Anda masukkan di sini ya, tadi alfa 0,95 itu Z alfanya 1,64 ya. Jadi kita lihat tinggal ini sebenarnya dibandingkan dengan hasil perhitungannya lebih besar kan, positif. Ya ini positif, sebenarnya ini negatif, tapi tidak ada lebih kecil daripada 1,6 ya. Jadi nanti tinggal Anda bisa rubah-rubah berapa alfanya atau confident limit yang Anda inginkan, ya otomatis akan berubah dengan sendirinya. Jadi kalau punya data baru ya tinggal masuk aja ke sini, ya sama seperti biasa memanggil fungsi-fungsi yang di Excel, Anda sudah dapat main candle score. Nah, saya kira itu intinya ya. Kemudian yang berikutnya saya juga sampaikan bagaimana menghitung tadi ya apa namanya ITA ya, ITA. Ini tinggal gampang lah, tinggal masukin aja, membuat kurva ya, kita dapatkan seperti ini. Dan kembali supaya tidak capek membuat grafnya aja ya, saya gunakan ini aja supaya manggil data ini kemudian dipotkan di sini. Mungkin juga perlu bagi yang belum terbiasa ya, silakan ini RX ya, tinggal ketik aja gitu. Nanti di copy ke kolom M semuanya ya, untuk yang komponen hidrologi, kemudian untuk yang ITA ya kolom N dan O kita masukin di sini ya, otomatis kita bisa mendapatkan grafiknya. Kita harus berubah karena skalanya berubah ya, kita harus apa namanya setting lagi skala minimal maksimal dari grafik itu. Nah, kemudian saya juga akan share pada teman-teman semuanya program komputernya. Di sini sudah saya buatkan visual basic-nya ya. Tinggal diketik di model pertama, ini adalah main candle ya. Candle-nya silakan dipelajari bagi yang tertarik ya. Tapi sekarang ini udah firm ya, sekarang tidak berubah lagi ya. Jadi demikian kira-kira gambarannya, Pak Moderator. Nah, harapan saya adalah kita bisa juga melakukan studi perubahan iklim ini di setiap stasiun BMKG yang ada di Indonesia. Itu obsesi saya nih, obsesi saya. Jadi kalau teman-teman udah tersebar di berbagai, minimal di provinsi lah ya, provinsi memang ada beberapa di Jogja ya, Pak Hermantoro. Ini saya udah dapatkan data sampai 2018-17 ya. Dan kemudian
di Riau ya. Tapi saya inginnya sih share dengan teman-teman atau kerjasama dengan teman-teman, umpamanya Pak Rudin ya. Pak Rudin mana Pak Rudin? Pak Rudin ya. Saya di Aceh, Mbak. Di Aceh ya kan. Coba Pak Rudin ambil data BMKG di Aceh ya. Siap Pak, siap. Di Aceh, kemudian mungkin di Padang ada siapa ya, terserahlah. Kemudian di Jogja mungkin Aini sama Pak Hermantoro ya kan, bisa sama-sama. Palembang kan udah ada ya, ini yang tadi saya akan nulis paper nanti saya sama dengan teman-teman di Palembang. Mungkin nanti di Kalimantan Tengah nih, Pak Hermantoro kan perlu data juga ya, di Kalimantan Tengah siapa gitu. Ada El Hamida mungkin di Lampung ya. Sehingga masing-masing kita itu tahu persis lah minimal di level provinsi ya, kondisi iklim. Nanti dari data itu kita akan menginjak lebih lanjut, mungkin kita akan tadi mengembangkan model-model evapotentrasi ya, untuk menghitung berapa evapotentrasi di situ. Kemudian juga tadilah rainfall analysis. Nah berikutnya saya ingin menyampaikan bagaimana menganalisis hujan harian maksimal tadi itu sampai mendapatkan R80, ada R50, ada R efektif ya. Itu kan dipakai untuk kita. Jadi kalau kita mendesain irigasi, drainase, itu diawali pasti berapa R efektif yang kita gunakan. Makanya saya, Pak Hermantoro, suka aneh gitu kalau kita antisipasi lagi kekeringan, antisipasi lagi kebanjiran. Nah, waktu kita mendesain irigasi drainase itu, patokan kita apa? 10 tahun kah? 20 tahun? Kalau kita udah 40 tahun, berarti kita sebenarnya 40 tahun kejadian itu udah diantisipasi. Betul kan? Ya. Jadi semua kejadian itu udah kita antisipasi. Tinggal kita cek apakah semua itu sesuai nggak gitu dengan yang perencanaan semula. Jadi harus ada ketika kita mendesain infrastruktur harus ada ya seperti ini kajiannya. Bikin embung tadi siapa namanya Pak bikin embung Asim bikin embung. Embung itu kan masih nampung air hujan. Air hujan berapa gitu efektif yang dia tampung? Yang nggak bisa berdasarkan 1 tahun 2 tahun. Jadi harus akumulatif beberapa tahun series ya sehingga kuat kita analisisnya gitu. Nah ini mudah-mudahan masing-masing teman-teman yang ada di lokasi masing-masing ini udah tahu lah minimal di provinsi, bagus kalau di kabupaten, malah di kecamatan Bukopi ya. Nah itu hebat lagi, kalau ada data di Kementan yang memang sudah mencatat berpuluh tahun, coba bongkar itu, kemudian kita coba analisis. Karena permasalahan kita itu kan di situ. Ya, kita jangan lagi trial error. Saya paling bukan merasa mal risih gitu lah kalau kita mendesain tanpa ada data references. Karena di PUPR kan adanya KP ya, KP 08, KP 02, ya kan? Itu semuanya untuk mendesain dan ada. Tapi saya tanyakan teman-teman dari PUPR, berapa R80 di situ? Nggak tahu juga gitu. Berapa R50 di situ nggak tahu. Jadi R80 itu digunakan untuk sawah. Ya, R50 itu untuk hortikultur biasanya, ya kan? Termasuk untuk lahan kering. Ya, itu aja nggak tahu kita datanya berapa. Nah, insya Allah pertemuan yang akan datang saya akan sampaikan bagaimana menghitung R itu ya, terutama R50, R80 dan R peak tinggi, paling tinggi secara probabilitas. Itu Pak Armanto kurang lebihnya. Jadi yang ingin saya sampaikan ini nggak perlu lagi ya Anda membuat lagi algoritma, motor lagi, gunakan ini cepat. Ya, tinggal dirujuk aja. Itu maksud saya ya. Berikutnya juga nanti seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Budi Indra. Luar biasa nih, marilah kita berikan, ini nggak bisa untuk aplaus ya. Jadi boleh ini ya Pak ya, boleh ini ya Pak ya, diskusi ya. Iya, diskusi Bu nanti. Mas ya. Sabar Bu, sabar. Iya.
Nanti Ibu saya daftar nomor pertama nih. Iya. Kayaknya saya lihat Pak Erwat udah nyari-nyari pulpen tuh, kayaknya udah mau nanya. Selamat datang Pak Edward. Malah Ada Pak Edward sama Pak Arin ini, Pak Edward sama Pak Arin yang baru bergabung. Ya. Baik, saya kira cukup menarik. Ternyata tren analisis itu cukup ini juga ya, powerful. Karena kita sebenarnya bisa merencanakan lebih awal bagaimana kita mengantisipasikan selama ini ada banjir, ada kekeringan, nah bagaimana antisipasinya. Kemudian kita tidak banyak menggunakan data kita. Di Kementerian Pertanian Pak ada juga AWR, di Baritima juga ada AWR, sebenarnya ada 60, tapi semuanya itu buatan BPTP, artinya kita tergantung datanya dengan Pak Bayu. Nah, sebenarnya kemarin waktu Pak Menteri yang baru itu kita mau mengadakan juga sekitar tambahan 100 ya total. Nah, rupanya ada perubahan anggaran sehingga ini dinolkan semua anggarannya di 2020. Nah, namun kita akan mengaktifkan yang ada AWS itu sehingga itu semuanya bisa kita manfaatkan dan datanya itu bisa 20-40 tahun yang sebelumnya itu tersedia sebenarnya. Ada di server kita. Nah, kalau BMKG juga punya banyak stasiun hujan, itu ada 6.000 lebih stasiun hujan, tapi itu tidak, datanya mungkin tidak bisa kita download, tetapi perkembangan yang baru BMKG itu sebenarnya menyediakan juga data-data yang AWS yang tersebar yang di seluruh Indonesia. Nah, tadi contoh di Pak Budi kan yang di Kenten itu saya tahu apakah Kenten itu di Kenten kotanya, karena Kenten itu kota Pak, tapi kalau mewakili daerahnya seperti kayak Pasang Surut, kemudian Banyu Asin, kemudian Oki itu barangkali agak sedikit berbeda ya kalau di Sumatera Selatan. Ya Pak Edward ya, OI, kemudian saya kira juga agak beda. Nah ini mungkin juga perlu kalau sumber datanya itu. Pak Hermanto, di dalam kota saja udah beda kok. Di Kenten hujan, di Bukit enggak. Iya, betul Pak Edward. Jadi, nah, ada 2 stasiun Pak Hermanto di Palembang itu kan ada Kenten, ada stasiun Sultan Mahmud Badarudin. Angkanya saja beda Pak, nggak pernah sama. Iya, di balik bukit beda Pak. Ya, enggak, ini satu dataran Bu, satu dataran Bu. Tapi itu nanti ada interpolasi, ada ekstrapolasi, nanti perlu ada itu Pak. Untuk curah hujan itu kan memang berbeda. Dalam satu wilayah itu tidak sama. Ya. Jadi ini tantangan juga. Nah ini menarik ya. Dan saya tadi sebenarnya mau dalam hati pengen nanya ya, karena itu sebenarnya Pak Prabudi, apakah tren analisis itu bisa digunakan misalkan untuk memprediksi kira-kira nanti akan terjadi El Nino, La Nina dari analisis itu. Kalau selama ini kan memang dari IOD sama Nino 43 ya kalau dari sementara ini. Nah, kalau untuk yang dalam waktu cepat, karena sekarang itu El Nino itu frekuensinya semakin cepat. Kalau dulu setiap 10 tahun, 7 tahun baru terjadi. Sekarang itu kadang 5 tahun, bahkan setiap tahun kadang muncul El Nino, meskipun El Nino kuat, El Nino lemah. Nah, ini kan juga merepotkan juga ini, dan ini datanya kalau sudah sampai ke media, ini biasanya digoreng repot lagi tuh. Nanti yang pusaka-pusaka suka lagi nanti para importer itulah. Jadi ini yang ini memang jadi seksi kalau terkait dengan iklim, kemudian irigasi. Nah, baik, saya kira menarik yang disampaikan Prof. Budi tadi, dan kalau bisa dikembangkan nanti contoh-contoh di aplikasinya akan lebih useful untuk kita sekalian. Kesempatan yang pertama saya berikan ke Bu Popi ya, tadi ada ini, kemudian nanti mohon silakan raise hand, saya bisa lihat. Kemudian yang kedua nanti setelah itu Pak Edward, karena saya belum lihat yang lain. Silakan nanti sambil menunggu, silakan ada raise hand di situ ya, reaction atau apa. Silakan Bu Popi. Terima kasih Pak Hermanto. Mohon izin Pak Prof. Budi, Bapak Ibu sekalian. Pak Edward tadi ikut C itu ya Pak, saya juga ikut dari buka laptop 2. Tapi sudah selesai, alhamdulillah. Jadi mau sharing juga, mungkin Pak Budi ingat bahwa
salah satu disertasi saya masuk S3 2006, lulus 2010 waktu itu. Saya nulis juga Pak Prof Budi tentang Das Cicatih. Jadi salah satu jurnal saya untuk peserta S3 itu saya waktu itu ada 6 jurnal selama S3, 6 atau 7 jurnal. Salah satunya adalah tentang dampak tren identifikasi tren perubahan iklim dan dampaknya terhadap sumber daya air. Nah, di situ tuh analisis tren Mankendel dan sense slope sudah saya lakukan untuk 30 tahun data di Das Cicatih. Das Cicatih itu kan stasiunnya banyak tadi disampaikan Pak Edward. Jadi tapi secara klimatologi saya sudah melaksanakan kan ada ekstrapolasi interpolasi. Jadi ada satu yang mewakili. Jadi ada yang representatif angka setelah di quality control mendapatkan satu nilai tapi itu tren jadi minimal. Jadi untuk perlu disampaikan juga untuk analisis iklim itu parameternya ada curah hujan, suhu, kelembapan dan sebagainya itu supaya menghasilkan output yang bagus dan bisa kita gunakan untuk prediksi itu 30 tahun minimal seperti persyaratan World Meteorological Organization itu 30 tahun. Jadi tapi tadi disampaikan oleh Pak Budi Indra makanya data tadi 40 tahun ya Pak Budi ya. 44 tahun ya itu sudah bisa digunakan untuk analisis tren Mankendel. Tren Mankendel ini yang sekaligus tadi yang disampaikan Pak Armanto apakah bisa untuk mengidentifikasi indikator perubahan iklim? Mungkin enggak Pak, indikator perubahan iklim beda. Jadi perubahan iklim itu indikatornya ada SOI, Shorten Oscillation Index di NINO 34, kemudian ada IUD, ada juga MGO dan sebagainya itu adalah tren analisis tren Mankendel ini itu kita menganalisis apakah dari perubahan iklim itu hanya bisa kita identifikasi dari parameter iklim, Pak. Misalnya suhu. Waktu saya analisis itu indikatornya ada pada saat terjadi perubahan iklim diindikasikan bahwa suhu itu meningkat dan curah hujan turun. Itu Pak Prof Budi ya waktu itu. Nanti saya akan share tulisan saya di Jurnal Tanah dan Iklim dengan Pak Prof Budi juga waktu itu tahun 2010 kalau nggak salah saya share. Jadi indikatornya itu trennya itu adalah penurut perubahan iklim diidentifikasikan hanya dua. Jadi padahal saya analisisnya ada 5 parameter yaitu suhu, curah hujan, simpanan air tanah, evapotranspirasi dan satu lagi debit. Nah, indikator tren perubahan iklim itu diindikasikan 2 parameter tadi. Nah, yang menariknya yang waktu saya S3 itu ada dampaknya terhadap sumber daya air. Lah sumber daya air di sini adalah saya analisis debit. Saya analisis tren debitnya. Jadi apa hubungannya dengan tren perubahan iklim Mankendel? Ada Pak. Karena pada saat indikator tren dalam Mankendel 2 itu kaitannya dengan debitnya naik apa turun bisa kita identifikasi, bisa kita analisis. Jadi nanti ke depan pada saat itu 10 tahun yang lalu mungkin belum berkembang Pak Budi Indra ya. Jadi visual basic-nya mungkin saya masih awal, mungkin sekarang udah ada perbaikan tapi analisisnya itu memang saya sampaikan bahwa data dasarnya harus periode minimal 30 tahun untuk semua parameter supaya hasilnya bagus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Mungkin ada yang tambahkan yang lain. Terima kasih, Pak. Ya. Saya kira ada 2 yang saya catat ya, jadi akurasi dan analisis perubahan iklim tadi. Baik, ini Bu Aini juga sudah resign. Bu Aini dulu atau Pak Edward? Pak Edward mau itu? Saya mau dengar aja dulu Pak Hermanto. Oh, siap. Bu Aini monggo silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Hermanto. Prof, tadi kan ada FT kalau tidak salah yang terkait dengan data yang sama. Nah, itu apakah yang dihitung hanya data yang berurutan atau bagaimana? Kemudian untuk Z alpha, apabila jumlah data kita berbeda, apakah dengan alpha yang sama misalnya, apakah nilai Z alpha-nya akan berbeda?
Terus permasalahannya saya sudah kolek data ini Prof di Jogja, karena memang sedang analisa iklim juga. Kemarin memang nanya-nanya Pak Kusnul terkait ini, apakah yang disampaikan Prof Budi nanti terkait gitu. Ternyata terkait, alhamdulillah. Cuman datanya itu hanya dari tahun 2007 gitu. Apakah kita bisa menggunakan Mankendal ini untuk analisa? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aini. Jadi hanya ada 2 terkait dengan alfa dan akurasi, dan berarti berapa tahun itu Bu kalau cuma dari 2007? 13 Sekitar tahun ya? 14 tahun, Pak. Iya, 14 tahun. Ya. Baik, satu lagi, monggo silakan. Barangkali ada yang dari Aceh, dari NTB. Baik, sementara itu dulu Prof. Direspon barangkali nanti sambil nunggu. Saya lihat yang tunjuk tangan nih. Oke, terima kasih Ibu Popi. Ya memang saya kira salah satu paper yang mungkin di awal kita menganalisis itu ya di disertasinya Bu Popi ya. Ya saya kira juga banyak yang setelah itu menggunakan ya. Ya, sebenarnya saya di sini tidak ingin bicara masalah apa namanya distribusi cuaca spasial ya. Saya bicara metodologi di satu titik ya. Jadi kalau nanti menyebar ke spasialnya, saya kira banyaklah metodologi ya. Banyak metode seperti kalau ada beberapa titik pengamatan hujan kan, ada yang namanya isohire kan. Ada ya. Poisson, ada isohire. Jadi itu bisa kita. Jadi kalau ada ini paling ya. Tapi itu harus jawab. Jadi kalau kita punya data di 2 lokasi yang rapat, katakanlah kita punya per provinsi minimal ya. Mungkin katakanlah di Lampung sama di Palembang ya. Nah, minimal dari 2 ini kita bisa mengestimasi di tengah-tengahnya kan itu ya. Kalau nggak ada data kan begitu ya, tengah-tengahnya. Ya. Kalau di tengah-tengahnya ada ya kita di antara interpolasi, Prof. Interpolasi. Jadi itu saya banyak metode-metode. Ya, kemarin juga saya dapat pertanyaan Pak Edward, kalau di tempat yang lain gimana? Ya minimal kita harus punya tempat data juga di situ. Nanti pada saat yang sama kita buatlah sub EKI kan, lihat ya kan. Jangan hanya melihat 2 kali kejadian. Jadi kita harus bayangin kalau 10 tahun aja ya, 10 tahun ya kita punya data suhu rata-rata katakanlah atau hujan juga boleh, kan kalikan 365 hari di masing-masing lokasi. Kita dapat regresinya kan. Nah, jadi itulah mestinya kita membandingkan itu jangan 1-2 kejadian gitu, nggak bisa. Satu titik juga nggak bisa, ya kan. Tapi kalau kita punya 1 tahun ya itu alhamdulillah kita punya data 1 tahun kan. Nah, maka 356 data kan, ya di hari yang sama, ya kan, atau di setahun yang sama. Kita bandingin lihatlah, ya. Jadi jangan lihat dari 1-2 kejadian. Kalau R kuadratnya 0,6, 0,7 ya, itu kan udah bisa kita pakai, ya kan. Jadi begitulah yang memang kita dalam mendekati itu ya menggunakan apa namanya data dan persamaan. Jadi itu solusinya ya. Jadi coba Ani punya data 2007 ya kan? 2007. Nah, 2007 untuk analisis tren kan nggak bisa. Ya, Bu Popi kan 30 tahun. Itu IPCC kan misalnya begitu, ya kan? Kesepakatan dunia. Kalau lihat tren ya berarti yang 2007 sampai sekarang itu bandingkan dengan data di tempat stasiun yang sama itu, BMKG. Ya kan? Saya Jogja saya udah lebih dari 30 tahun itu, ya. Lihat di situ, maka itu kita istilahnya kalau bahasa AIN itu kan learning, ada learning apa namanya? Training ya, di training dulu kan. Quality control data, Prof. Quality control data. Ya, kalau khusus ada gap analysis boleh, pokoknya di training lah data yang sekarang kita punya di satu lokasi sekian tahun dengan data yang di tempat BMKG ya tahun yang sama kita training, nah baru kita interpolasi, ekstrapolasi ya di tahun sebelumnya sehingga kita punya data seperti itu. Jadi climate generator itu seperti itu bekerjanya ya. Jadi kalau kita lewat digital ada juga sudah menerbitkan kan data di semua titik malah kan ya itu. Tapi kalau kita punya data pembanding langsung di lapangan itu yang harus kita lakukan. Jadi saya sarankan ini 2007 kalau ingin lihat tren ya seperti itu caranya. Ya gunakan nanti data dari BMKG juga. Kenapa? Kita itu kan
punya otoritas, kita bisa aja mengoleksi data, Kementan bisa, semuanya bisa, tapi data yang valid itu yang BMKG otoritasnya. Kalau untuk digunakan untuk transportasi, untuk perencanaan dan sebagainya, ya kan? Kita bisa melakukan penelitian, Pak Husnul juga ngukur kan, Nuri juga ngukur di lapangan, tapi itu hanya untuk mereka aja. Nggak bisa itu di-share sebagai data pegangan semua, nggak bisa. Karena dia hanya dimiliki oleh itu. Dan ada masalah validasi. Jadi kita, pedoman kita data itu BMKG ya. Karena mereka itu digaji, dikasih tugas kan, ya, untuk, dan saya lihat datanya sampai sekarang makin bagus. Dan itu bisa digunakan orang lain untuk menguji model-model mereka. Gitu. Jadi saran saya sekarang kepada teman-teman ini, ya bolehlah kita nyari data atau mengukur data, dapat data sendiri, tapi juga yang satuan terdekat itu ambil dulu gitu, pelajari dulu gitu. Ya, sehingga kita mempunyai, kata teman-teman di Palembang nih, harus punya data Kenten itu. Kalau kita bicara masalah tadi ya, climate change, termasuk perencanaan irigasi dan lain-lain, sebelum kita bicara, punya dulu itu. Ya, supaya kita tahu persis kita tuh ada berapa di mana, ada berapa di mana kan. Ya. Jadi data itu selama tidak ada data di situ, maka data yang adalah yang dijadikan pedoman. Ya, itu nggak bisa lagi kita mengatakan tidak ada data. Jarang, karena jauh dari lokasi, saya nggak punya data, nggak bisa. Lokasi mana yang terdekat, itu aja dulu. Nah, saya sama teman-teman juga, itu semua data BMKG di tempat provinsi Anda kuras habis, jangan sisakan. Ngambil dari 2019 sampai habis, sampai nggak ada lagi. Itu saya lakukan itu semuanya. Ya. Baru saya lihat trennya. Saya kira seperti itu. Jadi kalau kadang-kadang saya kan di HTI kemarin kan, saya kan nyari data juga untuk drainase itu kan. Mungkin banjir kita pakai data semua. Ditanya sama manajemen, mana dasar datanya? Bingung saya. Itu kan bisa jawab, saya bisa kata-katain. Ya. Saya juga nggak bisa mengatakan di sini nggak ada data, saya bisa ngapain? Nggak bisa juga. Masa nggak ada solusi kayak gitu kan? Boleh interupsi dikit Pak Budi? Pak Budi. Pak moderator, saya kira selesai. Silakan Pak moderator. Sudah selesai, oke, baik. Sekarang saya kasih Pak Edward, silakan. Pak Hermanto, karena Pak Hermanto sekarang jadi kepala Bali Iklim, Pak ya. Nah, data di pertanian itu kan banyak sekali, Pak. Nah, bagaimana kalau bisa di-share ke tim ini untuk menjadikan bank data, Pak? Seperti di Sumsel itu kan di Belitang ada, di mana ada stasiun iklim di bawah kementerian, di bawah pertanian itu, tapi tidak bisa diakses karena tidak ada di BMK. Nggak tahu ada nggak datanya di BMK, tapi dia online gitu, Pak. Kalau saya nyarankan kalau Pak Hermanto keberatan, mumpung Pak Hermanto berposisi di sana, datanya tolong di-share gitu. Kalau dia masih hard copy nggak apa-apa, nanti kita keroyokan menjadikannya soft copy gitu. Mungkin gitu usulnya. Terima kasih. Baik. Saya jadi moderator ya Pak, bukan jadi Nanti presentasi ya Pak Hermanto sama Bu Popi itu. Jadi selama ini memang kita punya ada sekitar 64 di AWS Pak, dan itu yang masalah yang terjadi ini kaitannya pertanyaan saya ke Pak Prof. Budi. Nah, jadi barangkali untuk mengisi, jadi permasalahannya itu adalah data itu banyak yang missing Pak. Jadi misalkan kita setting, mungkin karena kita udah jarang ngecek gitu kan, ada dari setahun itu 3 bulan itu kosong nih, kosong. Sehingga kalau kosong itu kan kita harus making data kan, berarti kan. Nah, ini cara sebenarnya ada beberapa metode udah kita lakukan, tapi kan jumlahnya cukup banyak. Sehingga ini mungkin karena jumlahnya cukup banyak perlu diotomatisasi seperti apa itu kan. Nanti barangkali di next pertemuan saya usulkan ke Pak Husnul ya. Ini adminnya, jadi bagaimana meshing data untuk data, terutama data iklim. Kaitannya dengan pertanyaannya Pak Edward nih Pak.
Jadi kalau terkait dengan keterbukaan publik, ini memang ada aturannya juga. Kalau dulu data itu sebenarnya harus melewati ada PNBP ya istilahnya Pak. Kalau data itu kan tidak, karena kita lembaga pemerintahan, tapi kalau selama itu digunakan untuk bisa diakalin lah, banyak kerjasama penelitian misalkan, kita punya kerjasama penelitian, itu free aja dengan bersurat, itu data itu bisa keluar. Dan memang data masing-masing kayak yang di OKI itu Pak, kita punya ABS di sana memang tidak bisa di-share datanya. Jadi yang boleh mendapatkan data itu yang merawat. Jadi ya BPTP Sumsel aja yang dikasih. Nah, yang lainnya tidak bisa, kecuali kalau ada bersurat, kemudian ke BPTP Sumsel, nah itu akan dikasih full akses. Kita pun di Balik Limat ini tidak bisa sembarangan memberikan, karena nanti kalau misalkan kita share data, kemudian kita nanti ada pemeriksaan, ditanya lah ini datanya kok sudah pada kemana-mana, ini datanya itu ada, kalau nggak salah ada undang-undangnya namanya PNBP, Pak. Nah, tapi PNBP itu bisa hilang, ya, kita tidak usah perlu PNBP, tapi semacam itu tidak ada kerjasama gitu, Pak Irwan. Jadi intinya silakan aja, Wong, itu kan data dari pemerintah. Kita juga bekerja dan menggunakan uang rakyat itu. Itu Pak Edward yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Armanto. Baik, mungkin setuju Pak Budi kalau yang next study club kita salah satu topiknya itu ya. Ya, silakan aja kalau ada yang mau menyajikannya nanti, yang penting. Mungkin satu yang ingin saya sampaikan Pak Hermanto ya, kita kayaknya dengan informasi bahwa terjadi perubahan iklim, ya kan? Iklim naik 1,5 derajat dunia ya, Bu itu ya. berapa ini? Setengah ini itu ya. Coba. Apa? Setengah in, kayaknya belum atau antisipasi kenaikan 1,1, 1,2, 1,5 itu kayaknya belum diantisipasi, bukan oleh orang-orang irigasi ya, tapi orang yang mengembangkan varietas ya. Jadi perubahan 1 derajat itu penting sekali ya untuk adaptasi lingkungan terhadap varietas itu. Banyak penelitian-penelitian yang membuat simulasi bagaimana kalau suhu naik sekian, bagaimana respon dari tanaman ya. Kalau diikutin World Meteorological Organization, di situ banyak paper-paper, itu banyak penelitian-penelitian yang menemukan varietas baru untuk antisipasi itu. Jadi kalau padi yang biasa, ya, memang kalau padi kan adanya thermal time. Thermal time itu berapa suhu yang diakumulasi selama, ya, disitulah dia mulai berbuah, ya, untuk mulai generatifnya kan. Mereka tahu terus, jadi kalau suhunya semakin tinggi itu makin cepat biasanya, ya kan. Tapi juga akibatnya cepat dia berbuah, tapi juga produktivitasnya rendah gitu loh, ya kan. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting kita membaca tren itu atau perubahan iklim itu adalah bagaimana kita mengantisipasi. Pertanian adalah menemukan varietas yang adaptasi ya, terhadap itu. Satu. Yang kedua, bagaimana antisipasi terhadap pest and disease. Ya. Kan suhu panas kering ya, itu antisipasi. Itu ada itu. Ya, jadi harus dilakukan penelitian di dalam suatu kontrol atmosfer. Jadi kalau kita lihat data yang 1 derajat nih atau 1,2 derajat, kita harus punya hasil penelitian yang menghasilkan varietas ataupun juga manajemen ya, tanaman untuk mengantisipasi itu. Nah kalau itu tanya kita nggak punya gitu. Ya kalau orang irigasi atau sumber daya air kan Bu Poki udah melakukan itu ya. Tadi kan udah ada peningkatan evapotranspirasi bukan? Ya. Jadi sebenarnya kalau dulu kebutuhan air katakanlah 1,2 liter per second, ya kan? Dengan ada evapotranspirasi seperti ini, kita harus nambah gitu loh, 1,5 mungkin untuk antisipasi evapotranspirasi. Nah sekarang antisipasi itu apakah ada nggak
tambahan 0,2,3 liter per second dengan pola tanam yang sama gitu loh. Jadi itu mestinya yang akan dilakukan. Tanya ke teman-teman PUPR, ini antisipasi ada penguapan lebih besar daripada biasanya. Dulu Anda berapa rencananya? Ya sekian. Nah sekarang ada, berarti harus ada tambahan kalau kita mau nanam di areal yang sama gitu luasannya. Ada nggak air segitu itu? Kalau nggak ada air segitu, maka kita harus nyari air tambahan 0,2 liter per second. Dari mana itu? Embung lah, air sungai lah, pompa lah, air tanah lah untuk menambah itu. Jadi itu antisipasinya gitu. Dengan tren ini ya, kita lihat ke belakang. Waktu desainnya itu berapa acuannya gitu. Jadi saya lihat seperti ini. Kemudian tadi pertanyaan Pak Bagus, Pak Herman, bagaimana kita bisa nggak memperkirakan El Nino ya? Atau ini nanti periode berikutnya saya akan sampaikan ini. Dulu kan pernah saya sampaikan Pak, bagaimana kita memprediksi atau bukan memprediksi karena udah jadi gitu. Selama 44 tahun udah terjadi, bukan memprediksi. Ya, cuman mengidentifikasi, menentukan lagi kapan terjadi awal musim kemarau, musim hujan. Ya, jadi kalau kita bisa melihat awal musim kemarau dan berapa panjangnya, berapa peaknya, dan bagaimana kejadian ulangnya, maka kita bisa memprediksi ke depan. Jadi bukan kalau dari ENSO kan itu global ya, susah kita. Padahal kita yang kita hadapi kan lokal gitu. Ya, jadi peta-peta yang dikeluarkan oleh BMKG itu kan global itu dasarnya. Dan banyak melesetnya, kan kita tahu sama-sama kan, banyak melesetnya. Karena untuk lokal nggak bisa, hanya perlu data yang kita punyai. Betul, data Kementan itu penting, Pak Armanto, tapi saya katakan data itu nggak bisa dipakai apa adanya, harus divalidasi. Data itu harus ada data kipernya, dan data kipernya itu harus berkualitas, nggak bisa sembarangan. Jadi saya paling hati-hati kalau ada orang ngasih data, ini nggak bisa saya. Ya, sama seperti kita ngecek data kesehatan kita kan, kita ngukur tekanan darah, darah kan kita ke klinik gitu. Nggak bisa sembarangan orang ngambil data, nggak percaya. Ya, makanya ada BNPB-nya Pak ya. Jadi kita berbayar mau asal datanya valid gitu. Jangan sampai kita bayar, dapat data ternyata datanya nggak ada yang ngecek. Nah, tapi untuk penelitian Pak Husnul satu musim ya ambil data sendiri silakan aja, tapi itu nggak mungkin di-share sama kita, itu kan selesai, ya nggak satu selesai. Tapi kalau data yang sifatnya untuk manajemen, apalagi untuk negara kita, pengembangan pertanian, irigasi drainase itu harus data yang valid, nggak bisa coba-coba. Jadi kesalahan nanti kalau kita ngitung data yang EPS adalah BMKG yang salah gitu. Ya, kami ngambil dari BMKG. Kalau kita ngeleset berarti dia yang salah. Tanya BMKG, Pak Edward ya. Ini di Kenten, berapa cakupannya? Begitu kan? Selalu begitu. Jadi ada cakupannya. Berapa kilometer persegi atau berapa luasan cakupan dari satu satelit. Mereka punya itu. Dasarnya itu. Jadi cakupan itulah yang kita gunakan. Di luar itu ya memang kita harus estimasi. Kalau emang nggak ada. Jadi intinya itu ya, saya sampai ke sini belum bicara masalah spatial variability, ya. Kita bicara masalah metodologi. Ya, itu aja. Mohon nanti kalau teman-teman punya data atau menulis paper juga, mungkin di Jogja Pak Hermantoro ya, sama itu bisa nulis paper lah mengenai climate change lah di situ ya. Kan belum ada data itu. Atau paper itu belum ada, saya yakin. Ya. Nah, saya juga nanti akan nulis ini sama teman-teman dari Palembang nih, kan ditanya di Kenten, saya minta Pak Edward, Riani, siapa semuanya kumpulin aja. Pak Edward ya. Nah, nanti kita nulis di mana? Bisa nulis di Perhimpi, ya, Bu Bowi ya. Tapi sebaiknya karena kita irigasi drainase, saran saya di jurnal irigasinya PUPR. Ya. Kalau internasional ada jurnal Irrigation and Drainage dari ICID, ya. Saya kira itu target kita di situ, ya.
atau juga di apa namanya si AJR ya, ini kemarin apa Riani ya, itu bisa pakai. Target-target kita ya, 3 jurnal itu saya kira bisa jadikan target. Tapi kalau di irigasi PUPR dibayar nih lumayan, dapat 800.000 ya, berapa ya? Jurnal irigasi berapa Pak? Riani? Jurnal irigasi 1 lembar 200.000. Dapat 800.000, Prof. Itu juga itu jurnal apa? Per lembarnya 100.000. 100.000 100.000 per lembar. 100.000 per lembar, Pak. Iya. Naik Bu, naik sekarang naik. Naik per 10 lembar 1 juta juga dapat. Iya. Sekarang naik, 150 ya? Ya kalau sekarang begitu naik 200.000. Saya langganan udah soalnya. minta Han, kalau kita yang paper di irigasi drainase insya Allah terbit. Ya. Dan cepat saya proses karena juga saya editornya. Ya, ya harus ya, lewat supaya saya. keringat kita juga kering ya. Dan itu lumayan ada akreditasi ya. Ada Pak, Sinta 2. Ya sudah, Sinta 2. Sinta 2. Oh, Sinta 2. Oke, kalau gitu nanti berikutnya saya nih akan ngajak teman-teman di Palembang nih. Satu sedang proses Pak. Untuk menulis. Nah, tapi silakan, saya nggak usah tulis pertama kalau Pak Edward mau. Silakan, karena itu kan. Silakan. Ya. Nah, juga nanti berikutnya kalau jurnal irigasi nanti dapat paper dari teman-teman nanti yang apa review nanti Pak Harmantoro, ya Pak Harmantoro, kopi gitu ya. Ya. Itu aja supaya beres cepat juga, jangan ditunda-tunda gitu. Kita aja. Toh kita udah paham semuanya kan, bukan main-main nih data yang diolah oleh teman-teman itu kan. Nah, itu bisa mempercepat insya Allah ya. Baik, Pak Harmanto. Ya. Waktunya Pak, ada ini Pak, Pak Harmanto. Suara kan? Pak Harmanto masih mute ya? Iya, masih mute. Saya belum di-unmute ya, sorry. Baik, tadi saya ngomong banyak berarti nggak masuk. Baik, mohon maaf. Jadi iya, saya baru diinginkan Mas Husnul baru di-unmute. Baik, saya kira cukup ya karena ini sudah hampir jam 12. Saya kira sudah cukup banyak yang kita diskusikan dan ke depan ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan lebih mendalam terkait dengan data iklim tadi, ya. Kemudian nanti mungkin dengan aplikasinya, kemudian nanti ada studi kasus entah di Jogja, entah di Palembang dengan data itu kita uji bersama-sama, ya, dengan model. Berarti harus dibuat model khusus Pak, jangan main candle lah nanti, model BIS atau model apa itu kan. Nanti sehingga kita bisa ini sebagai proud of kita Pak, jadi proud of SC ID ini kan nanti. Itu saya kira Bapak sekalian yang bisa kami pandu pada pagi menjelang siang ini, dan saya kira mudah-mudahan apa yang kita diskusikan Allah Tuhan Maha memberikan manfaat untuk kita semua. Ini intinya adalah untuk keberkahan kita semuanya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke panitia, ke Mas Husnul. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Harmanto, Prof. Budi. Jadi kita sudah melebihi waktu ini. Ya, harusnya jam 11.30, ini sudah 11.52. Baik, sebelum kita tutup, untuk rencana ke depan, untuk agenda ke depan, apa yang perlu disampaikan, Prof. Budi? Saya akan sampaikan juga rainfall analysis. Kita agenda ke depan tanggal berapa, Prof? 2 minggu lagi kali ya. 2 minggu ya? Kita 2 mingguan ya? Setiap 2 minggu ya? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, mohon kita foto bareng ya. Kita foto bareng, mohon videonya ditampilkan ya supaya. Jangan dulu, mau foto bareng nih. Foto bareng dulu ya.
Ini apa ya? Oh, bentar. Saya mau full ini dulu. Baik. Pak Joko, Elamida, mohon Mas Arin, Kang Arin, kita foto bareng dulu. Ini juga untuk apa nama sertifikat nanti katanya ya. Kita buat sertifikatan. Baik, saya hitung ya. Nggak usah pakai sertifikat kali. Ya kan siapa tahu buat naik pangkat, Bu. Ya Pak Armanto. Baik, 1, 2, 3. Pangkat. Lagi 1, gaya bebas. 1, 2, 3. Ini gimana? Oke. Nah, saya copy dulu, sebentar, saya cek dulu. Sebentar Bapak Ibu ya, saya cek dulu apakah sudah masuk. Karena saya print screen. Ini saran untuk admin ini. Ya. Ya Pak, bentar Pak, sarannya sebentar Pak. Admin itu kalau bergerak-gerak dimatikan aja kameranya. Oh ya, siap. Adminnya sibuk soalnya. Ya, ganggu pemandangan, gerak-gerak terus. Baik. Kayaknya sambil ngomong adminnya nih. Ngomong bener. Ngomong anak, ada 4 anak saya di. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, saya coba share dulu. Jadi database kita ya, sebentar ya, saya cek dulu. Masing-masing sudah membuat folder atau belum? Mana ya? Saya udah. Sedikit saya buka Saya dulu. udah. Berapa yang udah foldernya, berapa orang yang udah buat? Tolong kalau punya paper dimasukin di situ Ya, supaya kita di-share. bisa rujuk ya. Baik. Dapat poin juga Anda, karena kan kita lagi nyari-nyari citasi, betul ya? Betul. Ya. Coba Nah, kalau saya- setiap paper ada sebanyak kan dapat 10 tuh. 10 paper ada 10, dapat lumayan itu. Ya. Citasi itu penting sekarang. Nggak usah lihat isinya, pokoknya yang penting judulnya citasi aja. Blok. Ya kan? Sebanyak-banyaknya gitu ya. Betul. Dan mereka juga begitu cara itunya. Kalau ada yang berapa ratus yang nulisnya? Ya, penulisnya ratusan. Coba ada satu paper yang nulis ratusan orang, itu kalau satu citasi masing-masing udah 100 dapat itu. Itu yang mendapat cinta satu itu kan gitu. Masya Allah, itu yang paling tinggi itu, cinta itu ternyata begitu Orang-orang caranya. kerja sama. Iya. Masya Allah, nggak boleh begitu lah kita main. Ada Harmanto. Baik, ini saya share, bisa kelihatan Bapak Ibu ya. Ini ada folder namanya Essay on Irrigation and Drainage. Di situ ada research, ada method, ada member, ada meeting, ada books. Ya. Nah, di member ini sudah membuat folder. Saya kira sudah banyak. Pun masih ada yang kosong, mohon dilengkapi nanti Bapak Ibu ya. Ya. Nah, nanti untuk meeting hari ini nanti akan kita masukkan di sini ya, termasuk hasil recording dari pertemuan hari ini. Mungkin itu karena ini sudah adzan juga. Terima kasih banyak ini atas kehadirannya, ada 19 sampai 20 orang tadi yang bergabung. Terima kasih banyak ya, karena ini sudah adzan dekat masjid saya di rumah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terus kalian akan